Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Julianti dengan NPM A1A023082 dari kelas 5C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan memaparkan 7 bab mengenai materi analisis wacana. Bab yang pertama yaitu mengenai materi hakikat dan perkembangan analisis wacana. Ada beberapa pakar yang mengatakan, yaitu yang pertama Arifin DKK. Dia menjelaskan bahwa wacana yaitu satuan bahasa terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Lalu yang kedua yaitu Cair. Dia mengatakan wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang rohesi dan koheran yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. Kemudian adapun pengertian dari analisis wacana ini sendiri menurut Syahifrin yaitu menjelaskan analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana baik secara detail, internal maupun eksternal. Lalu bab yang kedua yaitu unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi, yang dimana ranah kognitif Anderson dan Krathwohl sebagai pertimbangan dalam menyusun wacana. Yaitu yang pertama mengkreasi ide gagasan sendiri, atau kata kerja mengkonstruksi, desain, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Yang kedua yaitu mengevaluasi, contohnya mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga yaitu menganalisis, contohnya menafsifikasi aspek-aspek atau elemen. Yang keempat yaitu mengaplikasikan, menggunakan informasi pada dominan berbeda. Yang kelima memahami, yaitu menjelaskan ide atau konsep. Yang keenam yaitu mengetahui, adalah mengingat kembali. Bab ketiga yaitu jenis-jenis wacana sebagai sumber analisis. Jenis wacana menurut Zaimar dan Harahap. Yang pertama yaitu menurut acuan adalah non-fiksi dan fiksi. Yang kedua menurut saluran komunikasi atau media, yaitu lisan dan tertulis. Yang ketiga yaitu menurut bentuk penyajiannya, yaitu deskripsi, eksplikatif, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Yang keempat menurut fungsi bahasa, referensial, fatik, atau menjamin komunikasi dan kontak psikologi, ekspresif, konatif, metalinguistik, dan puitik. Yang kelima yaitu menurut jumlah pengirim atau monolog dan dialog. Ya, ada juga jenis wacana menurut Sumarlam. Yang pertama yaitu sarana untuk mengungkapkan wacana. A. Wacana bahasa nasional. B. Wacana bahasa lokal atau daerah bahasa Jawa di Bali, Sunda, Madura, dan sebagainya. C. Wacana bahasa internasional. D. Wacana bahasa lain seperti bahasa Belanda, Jerman, Prancis, dan sebagainya. Berdasarkan media yang digunakan. Wacana tulis artinya wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Wacana lisan berarti wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Untuk dapat menerima dan memahami wacana lisan, maka sangat penerimaan atau pesapa harus menyimak atau mendengarnya. Selanjutnya yaitu bab 4 sampai bab 6, materi mengenai prosedur analisis data dari metode-metode penelitian analisis wacana. Sistematika metode penelitian dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah metode penelitian, berisi pendekatan metode atau desain penelitian. Yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian, menjelaskan waktu dan tempat penelitian untuk penelitian teks, tempatnya adalah teks tersebut. Yang ketiga yaitu data dan sumber data, menjelaskan data dan sumber data untuk penilaian kualitatif populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif.
Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data, yaitu menjelaskan cara mengumpulkan data kuantitatif tes dan kuesioner kualitatif, wawancara, observasi, dokumentasi. Jelaskan juga instrumennya bila kualitatif. Instrumen utama adalah penelitian, bila kualitatif tes adalah quizzer. Yang kelima adalah teks atau prosedur analisis data, menjelaskan langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data sesuai langkah-langkah sesuai dengan desain penelitian yang digunakan. Yang keenam yaitu uji keabsahan data. Jelaskan tingkat kepercayaan data yang diperoleh kuantitatif dengan validitas dan reliabilitas. Kualitas, reliabilitas, transferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas. Yang terakhir yaitu pertemuan 7, materi mengenai penyusunan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian analisis wacana. Yang pertama yaitu topik wacana, yaitu halaman umum atau kajian umum tentang suatu wacana. Yang kedua yaitu tema wacana. Titik tolak suatu ujaran bisa berupa landasan pembicaraan atau menjadi tujuan yang akan dicapai melalui topik. Tema harus jelas, memiliki kesatuan, keutuhan, dapat dikembangkan, dan asli. Yang ketiga yaitu judul wacana. Adalah nama dan sebuah wacana yang mencerminkan tema dan topik. Judul bukan berupa kalimat up to date, mengandung novelty, dan tidak lebih dari 15 kata. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau masalah. Baik itu dalam konteks sosial, manusia, maupun kondisi suatu objek penelitian secara lebih detail. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.